Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi tahun 2023 ini. Jadi hari ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Kali ini beritanya berkaitan dengan rangkuman masalah-masalah ya yang terjadi pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 ini. Sangat disayangkan karena niat pengadaan P3K di tahun 2023 ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan honorer, tetapi ternyata pada pelaksanaannya kurang maksimal. Banyak sekali masalah yang muncul, misalnya ada tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang tidak mendaftar di instansi tempat dia bekerja bisa lolos menjadi P3K mengalahkan honorer atau tenaga non-ASN yang memang bekerja di instansi tersebut. Kemudian banyak lagi permasalahan-permasalahan lain yang menyebabkan para peserta seleksi P3K yang belum diterima di tahun 2023 ini merasa dirugikan atau kecewa. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya, mengenai masalah serius yang terjadi pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 ini. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan masalah serius ya pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 ini. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Masalah Serius Seleksi P3K 2023, Kapan Pengangkatan Honorer Tuntas, Asli Parah. Kita coba bacakan ya. Program pengangkatan jutaan honorer jadi P3K yang harus kelar akhir Desember 2024 mengalami masalah serius. Sejumlah masalah yang muncul pada seleksi P3K 2023 memperlihatkan ada persoalan di tingkat regulasi dan pendataan honorer yang kacau. Di level regulasi, muncul protes soal afirmasi yang dijanjikan pemerintah jika honorer melamar di instansi tempatnya mengabdi selama ini. Nyatanya, meski melamar di instansi tempat bekerja, banyak honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2023 lantaran formasinya minim. Sebaliknya, tidak sedikit yang melamar di instansi lain justru lulus. Namun, dampaknya honorer yang sudah mengabdi di instansi tersebut tersingkir alias gagal lantaran harus bersaing dengan honorer dari instansi lain. Pembatalan kelulusan P3K 2023 di sejumlah daerah antara lain disebabkan masa kerja honorer kurang dari 2 tahun. Padahal sudah jelas persyaratan pendaftaran ialah masa pengabdian minimal 2 tahun. Kok bisa lolos tahap seleksi administrasi, ikut seleksi, dan dinyatakan lulus, meski akhirnya dibatalkan. Gejolak honorer di sejumlah daerah yang melakukan aksi tolak hasil seleksi P3K 2023 juga menggambarkan ada masalah serius yang harus segera dituntaskan. Jika audit data honorer belum beres, maka pada pengangkatan tahap berikutnya masalah yang sama akan terus muncul. Kondisi ini akan menciptakan peluang emas bagi honorer bodong atau yang asli tetapi masa kerja belum memenuhi persyaratan. Sedang honorer yang nyata-nyata sudah lama mengabdi hanya bisa mengelus dada, memperpanjang masa kesabaran. Wajar jika Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Andi Meliani Kahar menyampaikan protes keras. Dia mengungkapkan banyak honorer teknis administrasi baik kategori 2 maupun non-K2 yang melamar di instansi tempatnya tidak lulus seleksi P3K 2023 lantaran formasinya minim. Sebaliknya, honorer K2 maupun non-K2 yang pindah ke instansi lain malah semuanya lulus. Dia merasa heran dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Katanya, honorer harus melamar di instansinya agar tetap mendapatkan afirmasi. Kalau melamar di instansi lain, maka dijadikan pelamar umum, kata Sean, sapaan akrabnya kepada cpnn.com, Jumat 29 Desember 2023. Sean menegaskan, jejak digital pernyataan pejabat Kemenpan RB mengenai hal tersebut masih ada. Sean mengaku menyesal menaati aturan main pemerintah, karena berpikir akan aman. Nyatanya dia malah tidak lulus padahal nilainya tinggi. Penyebabnya karena formasi yang diperebutkan Sean di instansi tempatnya mengabdi sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah honorer. Kalau tahu pindah instansi bisa masuk formasi khusus, asli tempo hari saya pindah. Tidak mau melamar di kantor saya yang kuotanya hanya 1, cetusnya.
Dia mengaku masih teringat jelas pernyataan pejabat Kemenpan RB saat sosialisasi bahwa honorer yang pindah instansi tidak akan diberikan afirmasi. Hal itulah yang membuat Sean dan rekan-rekannya tetap bertahan. Namun ada juga yang melamar keluar instansi dan semuanya lolos. Asli parah, tidak komitmen, pembohongan publik. Kami yang mematuhi aturan malah dirugikan, ucapnya. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan masalah serius ya pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 ini. Dan ternyata masalah ini muncul di berbagai instansi ya atau di berbagai daerah. Masalahnya hampir sama, yaitu adanya honorer yang tidak mendaftar di instansinya tetapi bisa lolos seleksi administrasi dan bahkan bisa diterima sebagai P3K. Walaupun pada akhirnya jika ketahuan akan dibatalkan kelulusannya. Dan semoga ke depan, karena pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ya, atau Undang-Undang ASN yang baru menyebutkan bahwa honorer harus sudah selesai di bulan Desember 2024. Jika ke depan ada pelaksanaan seleksi P3K lagi, tidak terjadi permasalahan yang sama seperti ini ya. Artinya ada evaluasi yang dilakukan oleh panitia seleksi agar kesalahan semacam ini tidak terjadi kembali. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.